Happy Sunday. Shalom Sobat ICC, kami dari iClick Ciamplas 14. Senang sekali kami bisa menyapa saudara sekalian hari ini walaupun secara virtual. Yes, jangan biarkan semangat kita kendor untuk konsisten beribadah setiap minggunya. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun saudara berada. Mari mengucap syukur bahwa kita masih berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Nah, biar semangat, ayo sekarang semuanya angkat tangannya ke atas. Angkat atas. Dorong tangannya. Dan tangan yang tertutup Tuhan. Sobat ICC, percayalah bahwa Tuhan melihat kesetiaan dan kesungguhan hati kita untuk datang kepadanya. Benar banget. Dan saat ini, mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah. Haleluya. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau Allah yang luar biasa menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan satu nama, nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan bawa kita dari kemuliaan menuju kemuliaan, saudara. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus. Kita percaya Dia Tuhan yang membawa kita dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lainnya. Dan kita percaya Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, saudara. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya
Di nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kami percaya Tuhan, Kau sumber pengharapan yang hidup di dalam kami. Dan kami bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. The salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Haleluya. Pagi hari ini kami mau bersukacita bersama-sama dengan seorang jemaat yang sudah mendapat award di sebuah perusahaan asuransi, padahal dia baru bergabung. Bapak, kami tahu ini hanya karena anugerah-Mu. Kami juga bersukacita dengan saudara kami Tuhan yang mendapatkan third best marketing performance di tahun 2020 di sebuah perusahaan properti hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga mau bersukacita bersama dengan saudara kami yang mendapatkan closing jual beli gudang dan rumah di sebuah perusahaan properti. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga beserta dengan saudara kami ini Tuhan.
Dan ada seorang saudara kami yang bekerja di BNN dan baru mendapat promosi. Tuhan, kami juga tahu ini hanya karena kebaikan kasih anugerah-Mu saja. Biarlah melalui hidupnya, dia boleh menyaksikan Kristus lebih lagi kepada teman-teman kerjanya. Bapa, pagi ini kami juga mau bersukacita bersama dengan seorang jemaat yang berhasil menerbitkan sebuah novel digital. Kami percaya kreativitas ini hanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya orang ini akan menjadi influence di masyarakat yang akan membagikan terang Kristus lebih lagi melalui karya-karyanya. Biarlah saat ini kami juga mau bersehati, kami mau berdoa untuk seorang bayi dalam tumbuh kembangnya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan hikmat kepada kedua orang tuanya yang menyertai pertumbuhannya yang Kau percayakan bayi ini. Biarlah setiap perkembangan motorik kasarnya, motorik halusnya Tuhan, mereka bisa asuh dengan baik. Bayi ini juga Tuhan menjadi perwakilan Tuhan di tengah keluarga ini. Sehingga bayi ini bisa mengenal Engkau Tuhan dan menjadikan Engkau sahabatnya yang terbaik. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pasangan yang akan menikah di tahun 2021. Kami tahu Tuhan Engkau disenangkan dengan keluarga-keluarga yang menjadikan Engkau pusat di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pasangan ini yang akan mulai melangkah bersama Engkau Tuhan. Biarlah mereka akan terus berjalan bersama Engkau. Sehingga mereka mendapat kekuatan Tuhan. Agar rumah tangganya ini terus menjadi saksi Kristus. Bagi keluarga besar mereka, bagi tetangga-tetangga, bagi setiap teman Tuhan. Dan Engkau dimuliakan melalui keluarga-keluarga baru ini Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau mendukung sebuah keluarga yang baru membuka usaha baru tempat makan Tuhan. Terima kasih untuk jalan yang Kau bukakan buat mereka memulai usaha baru ini. Kami percaya Engkau yang akan memberikan ide-ide baru dalam mereka mengembangkan usaha ini dan juga untuk melayani setiap customer yang datang. Tuhan, biarlah keluarga ini juga boleh menyaksikan tentang Engkau melalui usaha ini sehingga setiap orang yang datang ke tempat mereka diberkati. Kami mau alaskan semua doa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salvation is your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan yang terus kami alami hari demi hari. Janji-Mu Kau gak pernah meninggalkan kami. Dan kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam penyertaan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajar kami bisa menerima benih yang hidup, dan ajar kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi, dan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan kuasa Roh Kudus yang mengalir saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau konsentrasi, kami mau fokus ke dalam firman Tuhan. Yang siap di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Well, saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Kita melanjutkan kembali seri yang minggu lalu kita sudah bahas tentang walking with Jesus atau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Ya. Apa yang kita akan lihat kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, berjalan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, apa yang kita akan lihat dari kehidupan Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari. Nah, judul kali ini adalah A Pure Heart. Hatinya Tuhan Yesus yang kita akan mau lihat, ya. Hatinya seperti apa? Karena kalau kita melihat seri ini, saya ambil dari satu ayat dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Karena pada waktu itu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang biasa. Orang-orang para nelayan-nelayan, ada yang juga dipercaya sebagai pedagang, pemungut cukai pada waktu itu. Tetapi mereka mengalami satu perubahan hidup yang dahsyat. Nah, apa yang menjadi dasar Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup mereka sehingga perkara-perkara yang ajaib tangan Tuhan bekerja sehingga Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dahsyat, saudara. Nah, dalam Kisah Rasul 4 ini dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ayat bagian B-nya atau dari awal ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mereka tahu ini, bahwa keduanya adalah orang biasa. Orang biasa, tidak terpelajar. Heranlah mereka, kok bisa dengan berani mengajarkan semua ini? Dan mereka mengenal kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes, sebagai pengikut Yesus. Ini kuncinya. Mengapa mereka bisa mengalami satu transformasi yang luar biasa? Karena they have been with Jesus. Mereka adalah pengikut Yesus. Sehingga apa yang mereka pelajari 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi benih yang hidup, yang mengubahkan cara pandang mereka dan kehidupan para rasul-rasul ini. Dan kita mau membahas sebenarnya apa sih yang mereka pelajari dari pribadi Tuhan Yesus. Kita mau belajar menjadi pengikut Yesus yang baik. Saudara dan saya adalah pengikut Yesus. Pengikut adalah seorang yang mengikuti Kristus dengan tujuan adalah supaya kita bisa menjadi sama, serupa seperti gurunya yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang kita akan lihat? Ya, murid-murid lihat apa sih pada waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus? Saya akan lanjutkan kembali ya. Mereka melihat apa aja? Ya, minggu lalu kita sudah bahas mereka melihat kasih. Bahwa Tuhan Yesus yakin bahwa Bapa mengasihi dia. Itu yang memotivasi seluruh pelayanannya sampai pada akhirnya. Nah, saudara, apalagi yang mereka murid-murid lihat sehingga kita juga bisa belajar daripadanya dan kita bisa meneladaninya. Apa yang Tuhan Yesus kasih sama kita. Yang pertama adalah murid-murid bisa melihat bahwa Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang rendah hati. Dia rendah hati, saudara. Dia adalah pribadi yang rendah hatinya. Matius 11 ayat 29. Jadi kalau kita lihat bersama dengan, kalau kita berjalan walking with Jesus, yang kita akan lihat adalah Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Ini deklarasi Tuhan Yesus tentang dirinya dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan begini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah. Sama-sama rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang mau jiwanya mendapat ketenangan? Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dia ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, rendah hati adalah sebuah sikap yang mengutamakan dan mempercayakan hidup kepada Bapa. Rendah hati adalah sikap yang mau mengutamakan dan mempercayakan hidup akan pada kehendak Bapa. Yesus semasa
pelayanannya 2000 tahun yang lalu sebagai manusia pada waktu itu, saudara, dia melayani dan dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia percaya kepada kehendak Bapa, mengutamakan kehendak Bapa lebih dari segalanya yang lain. Dia tahu itu dan dia yakin akan kehendak Bapa yang terbaik dalam hidupnya. Maka itu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan, itu semua Bapa yang ajarkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merendahkan hatinya di hadapan Bapa sepanjang kehidupannya. Saudara, bagi kita sebagai pengikut Kristus, siapa di sini pengikut Kristus? Bagi saudara sebagai pengikut Kristus, berarti kita juga perlu menjadi pribadi yang rendah hati. Punya sikap mengutamakan kehendak Bapa di atas segala sesuatu. Percaya bahwa kehendak Bapa adalah kehendak yang terbaik. Ya, percaya akan hal itu. Ingat Yesus di Taman Getsemani, dia bilang biarlah bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Itulah sikap yang rendah hati. Makanya kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Maka dalam apapun yang saudara alami, kita hadapi hari-hari ini, kita nggak mudah goyah. Kita percaya kehendaknya yang terbaik. Kita tetap menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian. Paulus katakan segala perkara. Katakan dengan saya segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah dasar firman di mana kita bisa percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dapat kita tanggung. Kenapa? Karena Dia yang akan kasih kita kekuatan. Tuhan Yesus yang akan kasih kita kekuatan. Maka itu kita percaya akan kehendaknya adalah kehendak yang terbaik. Saudara, murid-murid melihat bahwa Yesus sepanjang kehidupannya adalah pribadi yang rendah hatinya. Yang kedua, apa yang mereka lihat? Akibat kerendahan hati dari pribadi Tuhan Yesus, kerendahan hati melahirkan ketaatan, saudara. Maka itu saya tulis yang kedua, murid-murid melihat ini. Yesus adalah pribadi yang taat dalam penderitaan. Saudara, berjalan bersama Tuhan Yesus, kalau kita ada bersama dengan murid-muridnya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada zaman 2000 tahun yang lalu, kita melihat Tuhan Yesus menghadapi segala macam tantangan, segala macam penderitaan. Ya, dia alami penolakan, dia alami usaha-usaha orang untuk membunuhnya, dia alami penolakan orang, dan lain sebagainya. Murid-murid bisa menyaksikan Yesus difitnah dan lain sebagainya, tapi Yesus tetap taat kepada kehendak Bapa meskipun di dalam penderitaan. Amin. Mereka bisa melihat hal itu. Bahkan suatu saat Tuhan Yesus berkata sedang mengajar, "Akulah roti yang turun dari surga." Murid-murid mendengar hal itu, mereka bilang ini perkataan yang keras. Lalu mereka mengundurkan diri, bubar semuanya. Tinggal 12 murid saja, saudara. Yesus mengalami begitu banyak penolakan di mana-mana pada waktu itu. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang juga yang menolak dia. Meskipun dia melakukan hal-hal yang baik untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Saudara, Ibrani 5 ayat ke-8. Dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa? Taat dari apa yang dideritanya. Yesus belajar taat dari apa yang diderita. Ya. Meskipun dia mengalami penolakan sedemikian hebatnya, tetapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya.
Kita akan pelajari itu dari kehidupan Tuhan Yesus. Dia gak mudah menyerah dalam penderitaan. Bahkan sampai taat. Filipi 2 ayat ke-8. Bagian B. Mungkin saya baca dari awal. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia bukan hanya taat di dalam penderitaan, saudara. Dia tahu mengalami penolakan. Saya yakin Yesus sebagai manusia juga merasakan. Ya, dia juga mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Tapi dia taat dalam penderitaannya. Bahkan dia taat sampai mati. Mati di kayu salib, saudara. Itu Yesus Tuhan kita. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, siapa yang menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kita harus persenjatai pikiran kita seperti Kristus. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Oke. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya gini, kalau Yesus semasa hidupnya mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi dia tetap taat, maka kita persenjatai pikiran kita seperti itu. Artinya menghadapi segala macam penderitaan dan tantangan dalam kehidupan saudara dan saya tetap taat. Amin. Banyak penderitaan di dalam dunia ini ya, yang telah jatuh di dalam dosa. Ini bukan bicara penderitaan sakit penyakit. Saya bukan berbicara tentang penderitaan kecelakaan atau kemiskinan. Karena Yesus telah menebus dari semuanya itu. Tapi banyak penderitaan yang berbicara mungkin pada waktu kita bergumul dengan keinginan kita. Ini macam-macam penderitaan. Yang orang bisa sebagai pengikut Kristus bisa ngalamin. Ya, mungkin mereka mengalami derita karena melawan keinginan sendiri begitu ya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Saudara, mungkin dia sedang bergumul. Apakah saya harus melayani atau enggak? Perlu melayani atau enggak ya? Dia bergumul dalam hatinya. Nanti kalau saya melayani, gimana waktu untuk keluarga? Kalau saya melayani, gimana waktu untuk hobi saya? Kalau saya melayani, nanti gimana saya nggak punya waktu untuk yang usaha, toko saya dan lain sebagainya. Banyak orang yang bergumul dalam hatinya. Dan ketika pergumulan itu terjadi, apa yang terjadi? Itu penderitaan, saudara. Apakah kita akan tetap taat di dalam penderitaan? Taat akan kehendak Tuhan meskipun menderita demikian. Ada orang yang menderita bukan karena keinginannya, tapi dia menderita oleh karena penganiayaan. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan gini. Memang setiap orang, katakan dengan saya setiap orang. Berarti siapa? Kita semua. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini enggak bicara tentang bukan sakit penyakit dan lain sebagainya ya, kecelakaan dan bukan itu. Ini bicara aniaya. Jadi orang yang menganiaya anak-anak Tuhan yang beribadah. Kalau orang sungguh-sungguh mengikuti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dia, firman Tuhan katakan, mengalami aniaya. Dia bisa mengalami aniaya. Artinya apa saudara? Saya ambil contoh. Kalau orang, firman Tuhan katakan ampunilah. Sebab Bapa di sorga telah mengampuni kamu. Lalu saudara menjadi pribadi yang mau mengampuni. Ada orang menipu saudara. Sekian banyak uang diambil sama dia. Lalu saudara mengambil putusan. Kehendak Tuhan adalah saya mengampuni. Mengampuni, melepaskan pengampunan atas dia. Pada waktu saudara mau mengambil keputusan itu, pergumulan terjadi, itu penderitaan.
Lalu orang-orang mulai berkata sama kita. Orang-orang sekitar saudara, sahabatmu mungkin, teman-teman berkata sama saudara yang mau mengampuni. Kamu nih kok bodoh sekali. Kok kamu mau mengampuni? Gak bisa segampang itu. Kamu kerja siang malam banting tulang untuk dapatkan uang yang kamu kumpulkan selama ini. Dan tiba-tiba dia ambil begitu saja dan kamu mau ampuni? Kamu mau mengampuni seperti itu? Kamu bodoh sekali. Nah, itu penderitaan. Itu aniaya, saudara. Saya ingat dulu ya. Ini udah cukup lama. Awal-awal saya melayani. Masih muda sih dulu ya, belum menikah. Melayani Tuhan. Saya ingat betul pada waktu itu lagi on fire-nya ke gereja. 1 minggu bisa berkali-kali begitu ya. Saya ingat di sebuah pesta, saya duduk di sana, mejanya bundar, ada orang-orang di situ, saya lupa siapa-siapa aja yang duduk di sana, sudah cukup lama. Lalu dia kenal bahwa saya ini adalah orang yang aktif gitu ya, di gereja. Aktif melayani di gereja. Saya belum menikah waktu itu ya, saya ingat. Lalu dia bicara lagi perbincangan santai, lalu dia bilang sama saya begini. Orangnya sudah cukup umur ya, dan dia kasih saya dalam tanda kutip nasihat. Dia bicara gini, Chan, ya, kamu tuh gak perlulah fanatik-fanatikan. Ya, kalau mau melayani, nanti kalau kamu sudah cukup usia, sudah tua, ya, sudah kumpulin banyak duit, uang sudah kumpulkan banyak dan kerja, nanti baru kamu melayani. Aduh, saya saudara dengar itu ya. Karena ini orangnya cukup dikenal sebagai orang yang pinter juga gitu. Dia ngomong begitu sama saya. Saya baru awal-awal pelayanan saya. Saudara, itu aniaya. Ya, pergumulan juga berpikir apakah betul ada betulnya atau enggak. Karena saya masih bayi rohani pada waktu itu. Saudara, aniaya kalau kita mau ikut apa yang menjadi firman Tuhan, itu aniaya. Kalau saudara di firman Tuhan katakan berilah maka engkau akan diberi. Pada waktu itu engkau sedang dalam keadaan susah. Firman Tuhan katakan berilah. Ada lebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ketika saudara mau melakukan sesuai dengan firman itu, akan ada mungkin orang-orang yang mencemoohi saudara. Berkata, ngapain kamu? Pakai hikmat dan lain sebagainya. Itu penderitaan, itu aniaya. Jadi penderitaan itu bisa macam-macam. Ya, melawan keinginan, penderitaan karena penganiayaan, atau penderitaan karena pencobaan. Saudara, si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Ya, mencobai anak-anak Tuhan. Supaya mereka jatuh di dalam dosa. Yesus dicobai oleh si jahat di padang gurun itu setelah dia berpuasa 40 hari. Sama seperti kita. Kita juga mengalami begitu banyak pencobaan. Mungkin saudara pernah mengalami satu kejadian yang gak enak. Lalu iblis kasih bisikan lewat teman saudara atau siapa. Berkata, dia sudah melakukan kamu yang gak baik. Kamu balas. Balas aja. Jangan biarkan begitu aja. Itu pencobaan, saudara. Kita mulai bergumul dalam hati kita. Dan ketika kita dicobai, itu juga penderitaan. Jadi begitu banyak penderitaan-penderitaan yang bisa terjadi pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Persenjatai pikiranmu dengan pikiran yang demikian. Kalau Yesus taat di dalam penderitaannya, hendaklah saudara juga taat dalam penderitaan. Karena kalau kita taat dalam penderitaan, apa yang firman Tuhan yang menjadi janjinya bagi kita. 1 Petrus 5 ayat ke-10. Dikatakan, ya Allah, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan berkata gini, akan melengkapi, firman Tuhan berkata, akan melengkapi
meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. 4, saudara. Dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini janji firman Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan di dalam kuasa Roh Kudus untuk taat meskipun dalam penderitaan. Kau tetap mengampuni, kau tetap memberi, kau tetap melayani, kau tetap cari Tuhan, kau tetap beribadah. Meskipun kau menderita, kau tetap mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Yang percaya katakan amin. Sesudah kamu menderita. Artinya saudara akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat di dalam Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Jadi murid-murid Yesus bisa melihat Tuhan Yesus itu sepanjang hidupnya dia bukan saja menjadi pribadi yang tahu bahwa Bapa mengasihi dia. Tetapi Yesus tahu dalam penyertaan Bapa akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupannya. Bahkan dia taat akan penderitaan. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus lihat. Yang ketiga, apa yang murid-murid Tuhan Yesus lihat? Kalau kita bersama dengan murid-muridnya, kita lihat apa dalam pribadi Tuhan Yesus? Ini yang terakhir, saudara. Mereka melihat satu hal dalam pribadi Tuhan Yesus adalah dia takut akan Allah. Yesus adalah pribadi yang takut akan Allah. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Ya, kesenangan Tuhan Yesus ialah takut akan Tuhan. Sampai di situ dulu, saudara. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Artinya Yesus adalah pribadi yang menaruh hormat akan Bapa. Dia mau kehendak Bapa yang terjadi. Sudah bagaimana sih orang yang hidupnya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Karena Yesus katakan dia kesukaannya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kalau saudara menjadi pribadi yang senangnya adalah takut akan Tuhan, kira-kira hidupnya gimana? Kalau seorang kesukaannya, hobinya gitu ya, kesenangannya lebih tepat adalah takut akan Tuhan, kira-kira sehari-hari hidupnya gimana? Karena Yesus dikatakan dia adalah pribadi yang kesenangannya takut akan Tuhan. Yesus adalah pribadi yang gak takut akan orang lain. Dia gak takut diintimidasi, dia gak bisa didesak oleh orang lain. Dia teguh, Yohanes 8 ayat 29. Ini hidup orang yang takut akan Tuhan. Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku sama-sama apa? Senantiasa, selalu gitu, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena Yesus adalah pribadi yang takut akan Bapa, menghormati Bapa. Kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Maka apapun yang dilakukan dia senantiasa melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Saudara, ini yang terjadi kalau seseorang adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kesukaannya pasti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Pasti itu. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus dalam hidupnya dia mencari apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia merenungkan firman, dia punya hubungan dengan Bapa. Dan firman menjadi otoritas. Seperti pada waktu iblis mencobai dia, Tuhan Yesus lawan dia dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia percaya firman Tuhan. Ya. Ada tertulis.
Dan di saat dia datang sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, datang untuk merenungkan firman, datang membangun hubungan dengan Bapa. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena pribadinya takut akan Tuhan, kerinduannya adalah mencari kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah takut akan Tuhan, kesukaannya adalah takut akan Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang mencari kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus. Dan dari sana dia dapatkan hikmat. Dari situ Tuhan dapatkan pengertian. Haleluya. Dan pada waktu dia tahu pengertian itu, dapatkan hikmat itu. Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Takut akan Tuhan, kalimat pertama aja, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan listnya ada di situ ya. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kesukaannya itu. Tapi dia juga membenci yang jahat. Benci dalam bahasa aslinya adalah sane ya, atau to make enemy of. Yesus benci sama perbuatan-perbuatan yang jahat, sama kejahatan. Dia mengasihi orang yang berdosa, tapi dia benci dosanya. Saudara, itu yang ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Dia benci apa yang Bapa benci. Saudara ingat Yesus Tuhan kita pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah. Di dalam halaman begitu banyak orang yang berdagang. Mencari keuntungan. Daripada visitor-visitor, pendatang-pendatang yang datang untuk menukarkan uang. Untuk bisa mempersembahkan kepada bait Allah. Mereka mencari keuntungan berdagang di bait Allah. Di halaman bait Allah. Yesus masuk. Dan dia benci apa yang Bapa benci, saudara. Dia porak-porandakan semua. Dihamburkan uangnya. Burung-burung dibuka di kandangnya dan lain sebagainya. Dan Yesus katakan, ada tertulis. Rumah Bapa, dia mengasihi rumah Bapa. Kamu menjadikan ini sebagai sarang penyamun, rumah harusnya menjadi rumah doa. Tetapi kamu menjadikan semuanya ini menjadi sarang penyamun. Yesus benci apa yang Bapa benci. Saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus lambaikan tangannya. Kalau kita akan hidup takut akan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Rindu untuk belajar firman Tuhan itu pasti. Untuk tahu sebenarnya Tuhan maunya apa sih? Tuhan kehendaknya apa sih? Dan ketika kita menjadi orang yang rindu untuk mencari kehendak Tuhan. Mazmur 25 ayatnya ke-14 dikatakan demikian. Yuk sama-sama ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kalau kita menjadi pengikut Yesus, Yesus kesukaannya ialah takut akan Bapa. Maka itu kita pun demikian. Kita akan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Kalau orang-orang hidup takut akan Tuhan, maka banyak rahasia firman Tuhan yang akan diungkapkan. Dalam ayat yang lain dikatakan, kalau tersingkap firman Tuhan itu, memberikan kita bisa pengertian dan terang, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita menerima hikmat Tuhan. Daud pernah katakan ini, saudara. Aku, kata Daud, lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan
akan mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Itu pasti. Sama seperti Tuhan Yesus. Dan orang yang takut akan Tuhan juga akan menghasilkan buah. Saya tulis ini, hidup takut akan Allah akan menghasilkan banyak buah pertobatan dan perubahan. Itu pasti, saudara. Kenapa? Karena kalau engkau hidup takut akan Tuhan sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kau akan benci apa yang Tuhan benci. Saudara akan membenci kejahatan. Maka orang yang hidupnya takut akan Tuhan, saudara dan saya akan melihat perubahan hidupnya nyata banget. Nyata sekali. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau dulu hidupnya seperti ini, dia nggak lagi. Kalau dulu kerjaannya suka main-mainnya nggak baik, sekarang nggak lagi. Ada perubahan hidup yang nyata dari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka membenci apa yang Tuhan benci. Amin. Kalau dulu hidupnya kecanduan dengan bermacam-macam hal-hal yang gak baik, mereka gak lagi. Sekarang kenapa hidupnya takut akan Tuhan? Kalau dulunya mungkin suka bergaul yang gak baik, sekarang gak lagi. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan membenci yang Tuhan benci. Dan buah-buah pertobatannya akan nyata, saudara. Akan ada perubahan. Saudara kenal sama dia hari ini, tahun depan saudara lihat beda. Kenapa? Dia sudah tinggalkan hidupnya yang lama. Ada perubahan yang nyata. Ada buah-buah pertobatan dalam hidupnya. Amin. Dan itulah yang kita akan lihat kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang murid-murid lihat. Murid-murid lihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Mengutamakan kehendak Bapa dan percaya penuh akan kehendak Dia. Murid-murid juga lihat yang kedua, taat. Bahwa Yesus adalah taat, pribadi yang taat, menderita. Meskipun menderita dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan dia adalah pribadi yang takut akan Allah. Dia benci apa yang Bapa benci. Saudara, Amsal 22 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Are you ready? Yuk sama-sama ya. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini janji Tuhan atas setiap kita yang mau hidup sebagai pengikut Yesus. Kita ikut apa yang Yesus kasih kita teladan. Jadi orang yang rendah hati, utamakan kehendak Tuhan lebih dahulu. Jadi orang yang rendah hati, taat akan penderitaan apapun yang kau derita hari-hari ini. Saya nggak tahu saudara sedang bergumul apa. Apakah hari ini kau sedang bergumul, apakah mau melakukan kehendak Tuhan atau kehendakmu sendiri? Apakah hari-hari ini kau sedang menderita oleh keinginan, oleh pencobaan, oleh penganiayaan orang? Entahlah apa yang kau sedang derita. Apakah saudara mau sabar dalam penderitaan? Roh Kudus ingatkan saya ada beberapa orang yang sedang dengan firman ini dan kau sudah mengalami penderitaan karena aniaya. Dengar baik. Yesus taat dalam penderitaan. Hendaklah engkau juga Roh Kudus memberikan kau kekuatan untuk kau sabar. Katakan dengan saya sabar. Katakan dengan saya sabar. Yuk sama-sama 2, 3. Saya sabar. Karena Tuhan kasih saya kekuatan. Sabar menderita, saudara. Tetap berdoa. Tuhan akan memancarkan pertolongannya. Kemuliaannya akan menjadi nyata.
Abraham dikatakan dia bertekun. Sehingga dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Untuk menerima janji firman Tuhan, saudara perlu taat, perlu sabar, perlu bertekun. Yang bertekun akan mengalami buah-buah. Firman Tuhan katakan ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Sabar ya. Amin. Yang ketiga adalah yuk takut akan Tuhan. Mulai benci apa yang Tuhan benci. Saya gak tahu bagaimana hidupmu hari-hari ini. Ada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan kau ada conviction dalam hatimu. Kau mau tanggalkan, saya gak mau ini. Saya gak mau ini semua. Saya gak mau hidup lagi kayak gini. Saya tahu ini gak baik. Saya gak mau hidup dalam percabulan. Saya gak mau minum-minum lagi. Saya gak mau berjudi. Saya gak mau ini. Saya tahu ini apa yang Tuhan gak mau. Kalau saudara itu dengar baik, perubahanmu di depan mata. Perubahanmu hanya di depan mata. Roh Kudus akan membantu saudara. Kalau engkau mau bertobat hari ini, mau menanggalkan kehidupanmu yang lama, Roh Kudus akan membantu saudara, memampukan saudara melakukannya. Apakah engkau mau menanggalkan hidupmu yang lama, bertobat? Kalau saudara itu, mari saya akan tutup dengan doa. Aku berdoa ya Tuhan untuk teman-teman jemaatmu yang mendengarkan firman ini. Jadikan kami pribadi sebagai pengikut Yesus yang baik. Kami mau menjadi pribadi yang mengutamakan kehendak Tuhan. Rendah hati, utamakan kehendak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dan kami mau menderita. Sabar kalau masuk dalam penderitaan. Kami mau taat meskipun kami dalam penderitaan. Karena kami tahu penderitaan itu seketika lamanya. Engkau akan meneguhkan, mengokohkan, melengkapi setiap anak-anakmu. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang sedang menderita ya Tuhan, Roh Kudus, Engkau adalah Allah penghibur. Engkau memberikan penghiburan serta damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Engkau yang sedang menderita dalam aniaya ataupun yang lain, angkat tangan saudara. Aku lepaskan berkat dalam kehidupanmu. Aku berdoa, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, melingkupimu saat ini. Damai sejahtera yang melebihi akal pikiran turun ke atas saudara. Kau mengalami aliran Roh Kudus yang keluar dari dalam hatimu, yang menguatkan kau. Duka cita akan berubah menjadi sukacita, tangisan akan menjadi sorak-sorai. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menguatkan kau. Kalau apabila engkau bertekun di dalam janji firman-Nya, itu tidak akan sia-sia. Kuat di dalam Tuhan, terima kekuatan yang baru. Dan bagi saudara yang mau bertobat, mau menanggalkan hidupmu yang lama, mau benci apa yang Tuhan benci, ambil keputusan saat ini. Jangan tunda-tunda, jangan simpan dosa. Itu gak akan mendatangkan kebaikan. Kalau engkau itu, angkat tangan saudara. Saya gak tahu apa dosa-dosa saudara. Mungkin hidup-hidup dalam kebiasaan yang buruk atau apapun, saya gak tahu. Tapi saat ini dalam nama Yesus, Roh Kudus tahu. Dan kalau engkau itu, kau angkat tangan saudara. Tuhan, ini aku Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan. Mari katakan dengan saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yuk ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mau menanggalkan kehidupan dalam dosa. Saya mau belajar membenci apa yang Tuhan benci. Menanggalkan apa yang Tuhan mau saya tanggalkan. Dan mengasihi apa yang Tuhan mau saya kasihi. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini aku menanggalkan hidupku yang lama. Dan Roh Kudus akan menguatkan aku. Dan aku terima kekuatan yang baru, hidupku baru di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan kalau saudara belum pernah, bagi saudara yang mendengar ini, belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your chance. Take it. Terima ini. Dengar baik. Yesus mengasihi saudara. Jesus loves you. Sudah sekian lama Tuhan Yesus menanti engkau. Dengar baik. Mengetuk hatimu.
Kalau engkau mau mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your chance. Don't wait. Jangan tunda-tunda. Kalau engkau itu, yuk ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Saya percaya engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, aku mengundang Kau masuk dalam hatiku. Dan hari ini, saat ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguh yang baru telah tiba. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini aku adalah anak Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Sukacita di sorga, saudara. Mari angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan yang menjadi janji firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, menjadi pengikut Kristus yang baik. Kau adalah hamba yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kau berbuah banyak bagi kerajaan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat ini, bersukacita dan bersyukur. Sama-sama katakan, in Jesus name. Amin. Haleluya, praise the Lord. Yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ucap syukur. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan terus cari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal firman-Nya. Saya percaya kehidupan kau tidak menjadi sama lagi. Jadi pengikut Yesus yang baik. In Jesus name. Bye, God bless you semua. Shalom jemaat yang terkasih, undangan penting dari Gereja ICC terkhusus untuk para orang tua, mahasiswa, siswa SMP dan SMA untuk hadir dalam ICC Online Seminar yang akan mengupas bahasan seputar tren jurusan dan karir masa depan. Mari luangkan waktu saudara untuk belajar bersama narasumber Ibu Inalim, CEO jurusanku.com, penulis dan telah memberikan konsultasi ke lebih dari 2.700 siswa dari berbagai negara. Catat tanggalnya ya, hari Kamis 18 Maret 2021 melalui Zoom Meeting. Silakan mendaftar melalui link bit.ly/ICC Seminar. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat melakukannya melalui bank transfer ke rekening BCA 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center atau melalui scan barcode yang tertera pada layar saudara. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online bersama Gereja ICC Bandung. Ibadah dapat saudara akses melalui YouTube channel Inspire Community Center setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.